Kejaksaan Tinggi Lampung menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja atau remunerasi pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hal itu disampaikan kepada awak media pada Senin siang di kantor Kejati Lampung. Menurut pihak Kejati Lampung, korupsi itu disinyalir dilakukan oleh bagian keuangan Kejari Bandar Lampung. Indikasi kerugian negaranya mencapai 1,8 miliar rupiah dan baru dikembalikan sekitar 700 juta rupiah. Kejati Lampung memeriksa lebih dari 10 saksi, termasuk 3 pegawai berinisial L, B, dan S yang diduga masuk dalam pusaran korupsi. Ketiganya diduga berkongsi untuk menggelembungkan besaran remunerasi beberapa pegawai. Setelah uang masuk ke rekening pegawai, uang itu langsung ditarik otomatis pada hari yang sama berdasarkan surat permintaan penarikan atau pengembalian kepada bank mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Bandar Lampung. Yang pasti kami belum menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini. Dalam proses penyidikan baru nanti diketahui siapa yang bertanggung jawab dan baru nanti ada penetapan tersangkanya. Setelah dalam proses penyidikan ditemukan 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti dan siapa yang bertanggung jawab, baru nanti kita umumkan. Pak, rekening yang tadi modusnya masuk ke rekening mana, Pak? Ada beberapa rekening yang dipakai. Itu atas nama pegawai itu atau tidak? Pasti pegawai dong. Pertanyakan aja ke pihak penyidik status itu, tapi yang jelas kita dari pengawasan juga turun mencari informasi ini. Tim pengawasan dari Kejaksaan Tinggi turun untuk mengklarifikasi terkait berita ini. Jika memang terbukti bersalah atas keperbuatan dia, sanksi tegas seperti apa sih? Itu kemarin udah sempat saya sampaikan bahwa kalau emang istilahnya emang ada niatan dari dianya itu emang dia untuk konsumsi itu, kita tidak segan-segan untuk menyanksi sanksi pidana baik ringan, sedang maupun berat. Kejari Lampung menyatakan masih ada kemungkinan memeriksa sejumlah saksi lain dan masih mendalami kasus yang mulai diserahkan berkasnya oleh bidang pengawasan pada 15 September 2022 lalu itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Penangkapan ular piton sepanjang 4 meter di Desa Madaraya, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Senin siang berlangsung dramatis. Ular masuk ke dalam lubang di bawah pondasi bendungan di desa ini. Sejumlah warga menarik buntut ular supaya tidak terlalu masuk ke dalam lubang. Setelah digali, ular pun ditangkap. Mulut ular diikat supaya tidak menggigit dan dimasukkan dalam karung. Penangkapan ular ini dilakukan warga yang sedang bergotong royong membersihkan bendungan untuk mengairi sawah masjid. Ular tiba-tiba melintas. Di dalamnya itu kan udah pada gosong ininya, galang-galangannya itu. Ternyata ada ular ini. Serahin ke desa biar dipulangkan ke habitatnya gitu. Habitatnya gitu ya. Awal mulanya sih kita mau gotong royong masyarakat nih. Pas waktu membadahnya itu ada di dalamnya itu ada ular. Galangan itu pengurung gosong udah pada kropos gitu. Pada kropos itu. Ular sepanjang 4 meter ini terbilang gemuk karena memiliki bobot 35 kg. Warga telah menginformasikan penangkapan ular berukuran besar ke polisi sektor Pagelaran untuk mendatangkan petugas BKSDA supaya mengambilnya dan melepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Belasan pesantren di Tulang Bawang panen raya melon jenis emas sultan atau yang biasa disebut melon intanon pada Senin siang. Panen raya melon melibatkan berbagai instansi dan juga masyarakat sekitar pesantren. Salah satu dari 14 pesantren yang panen melon adalah pesantren Nurul Fatah di Desa Penawarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Melon emas sultan itu dibudidayakan di dalam sebuah rumah tenda atau greenhouse yang didesain khusus.
Dalam satu tenda terisi sekitar 2.000 pohon melon dan dikelola oleh para santri dengan bantuan pengurus pesantren. Difasilitasi kemarin oleh Habitran dan BI itu kita bisa jual ke Jakarta. Kemudian yang kedua untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, kita buka greenhouse ini dengan sistem wisata petik melon untuk masyarakat sekitar. Habitran ini terutama dalam penanaman melon ini mudah-mudahan ke depan bukan hanya beberapa pondok pesantren saja, tetapi yang berada di pondok pesantren di wilayah Tulang Bawang atau kabupaten kota yang lainnya bisa untuk memiliki seperti penanaman melon seperti ini, atau yang lainnya mungkin dari BI bisa untuk memberikan wirausaha bagi pondok pesantren supaya pondok pesantren itu lebih sip lagi, bisa menanam kepada kebaikan kepada para santri. Demikian. Budidaya melon itu merupakan hasil kerjasama Ponpes dengan Bank Indonesia agar terwujud perekonomian pesantren yang mandiri. Selain itu juga jadi bekal untuk para santri berwirausaha ketika selesai belajar di Ponpes. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendorong agar usaha-usaha ekonomi pondok pesantren berkembang sehingga kita bukan hanya mendorong agar para santri diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai keagamaan, tetapi juga diberikan mereka bekal untuk hidup. Skill hidup itu selain dari skill kemampuan ilmu agama, juga kemampuan umum dalam mendorong pengembangan kegiatan ekonomi. Ribuan buah melon yang dipanen dijual ke masyarakat dan ada juga yang langsung diambil pengepul. Harga jualnya juga cukup tinggi, hingga Rp35.000 per kilogram. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang.